Oke, ini adalah penjelasan tentang materi teknologi bangunan di minggu ke-8, yaitu penjelasan tentang sistem sulbung bangunan atau building envelope, dan juga materi lanjutan tentang material sulbung bangunan dan sistem sambungannya. Oke, materi ini bisa di-download di e-learning UTY di minggu ke-8, dan materi ini akan jadi panduan teman-teman teknologi bangunan, kelas teknologi bangunan untuk mengerjakan tugas di minggu ke-9. Oke, kita bisa mulai. Nah, saya akan coba menjelaskan dari materi yang sudah diberikan kemarin. Bisa kita mulai. Nah, oke, dimulai dari awal ya, di materi. Oke, ini tentang dimulai dari apa itu sebenarnya kulit bangunan atau building envelope. Building envelope itu adalah sebuah bagian dari bangunan yang dipertimbangkan melalui efek eksternal dan internal terhadap ruang. Ini artinya sebuah bagian yang dipertimbangkan melalui efek eksternal atau efek dari luar. Efek eksternal atau bisa jadi dari cahaya, dari angin, dari perpindahan panas, eksternal dari luar ya. Dan eh, dipertimbangkan melalui efek internal. Efek internal artinya dari dalam ruangan bisa berupa kenyamanan, bisa view, bisa skala ruang, bisa eh, kenyamanan ruang. Intinya eksternal artinya dari luar, internal dari dalam. Nah, di sini ada link yang bisa kita lihat. Link ini adalah link yang menjelaskan tentang bangunan Al-Bahr yang ada di Dubai. Jadi di sini artikel ini menjelaskan tentang peran arsitek dan engineer yang mencari cara untuk bagaimana membuat bangunan lebih efisien secara energi dan nyaman bagi pengguna. Ini ya. Nah, focus turns increasingly towards dynamic building envelope. Artinya fokusnya kemudian banyak berkembang melalui pengembangan fasad yang dinamis. Nah, salah satu contohnya adalah menerapkan teknologi maju yang kemudian arsitek dan engineer semakin ambisius terhadap kulit bangunan yang bisa dicapai. Nah, ini bisa kita lihat dari contoh bangunan Al-Bahr yang kalau tidak salah ini didesain oleh Aidas. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, Al-Bahr ini dia punya teknologi fasad yang dinamis. Jadi istilahnya menerapkan teknologi kinetik fasad, yaitu di sini pada kasus ini bangunan ini atau kulit bangunan ini merespon to outside conditions, merespon kondisi di luar bangunan dan kebutuhan dari pengguna di dalam ruangan. Nah,
memang sudah banyak sekali contoh-contoh teknologi kinetik fasad. Eh, di artikel ini dijelaskan juga contoh-contoh misalnya menggunakan teknologi mechanical louver, kemudian ada eh, dan lain-lain, ada juga eh, nah di sini di Al-Bahar ini kemudian yang digunakan atau konsepnya berasal dari eh, Arab, dari apa bentukan Arab begitu kalau tidak salah ya. Nah, jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa ada penerapan teknologi atau inovasi kinetik fasad yang telah dilakukan contohnya di Al-Bahar ini. Nah, kemudian em, oke, ini ada penjelasan lagi dari Fort Meyer point out that the basic principles of sustainable architecture have been around for 100 years. Jadi Fort Meyer ini si Russell Fort Meyer si eh, penulisnya atau pembicaranya menjelaskan kalau sebenarnya prinsip dari sustainable architecture itu sudah sangat lama ya, sudah hampir 100 tahun, sudah sekitar 100 tahun. Nah, we are in a sense just rediscovering them and figuring out how to reintegrate them into architecture and engineering. Jadi sebenarnya kita arsitek itu hanya menemukan kembali, tidak ada hal yang benar-benar baru, hanya menganalogikan sesuatu dari alam, dari sesuatu yang sudah ada, dan figuring out how to reintegrate. Jadi mencari cara bagaimana kemudian dapat berintegrasi dengan arsitektur dan engineering. Nah, kemudian dijelaskan lagi lebih lanjut, ini banyak sekali Fort Meyer kalau berbicara tentang fasad otomatis itu dia ada referensi dua project di tahun 80-an. Ini ada Occidental Chemical Center. Mungkin kalau kita search ini ya gambarnya ya. Uh, oh, Oke, The Occidental Chemical Center memiliki automated louver. Mungkin teman-teman yang belum tahu louver itu seperti apa. Louver itu, nah ini seperti ini ya louver. Jadi automated louver jadi artinya dia bisa bergerak secara otomatis yang rotate to redirect sunlight. Jadi rotate itu berputar atau bergerak sesuai dengan sumbu yang redirect to sunlight. Jadi mengarah ke arah datang matahari selama siang hari dan close at night, hold heat inside, dan menutup di malam hari untuk menahan panas di dalam ruangan. Ini contohnya ya, automated facade, teknologi inovasi dari fasad di tahun 80-an, sudah 40 tahun yang lalu, sudah sangat lama ya. Oke, berikutnya ada penjelasan lagi. Unfortunately, the building was not appropriately maintained and fell into disrepair rather quickly. Jadi kebetulan bangunannya nggak dirawat dengan baik, gitu ya, dan uh, apa, rusak gitu dengan cepat. Oke, berikutnya contoh yang kedua adalah The Arab Institute in Paris. Mungkin kita bisa browsing juga. Oke, seperti ini ya contohnya. Ini ada gambar. Oke, The Arab Institute in Paris had southern itu berarti southern itu jadi kalau artinya
fasad yang berhubungan dengan selatan, jadi fasad di sebelah selatan atau fasad yang di menghadap ke arah selatan, made up of hundreds of light sensitive diaphragms. Nah, ini kayaknya tadi dia jelasin ini deh. Nah, ini ya. Jadi kayaknya diaphragms ini dia mendeteksi uh, light sensitive. Jadi ya, me- otomatis membuka, membesar, mengecil sesuai dengan amount of light, sesuai dengan banyaknya cahaya yang diterima atau masuk ke dalam bangunan. Nah, oke, nanti teman-teman bisa banyak baca di sini. Kalau di paragraf berikutnya, di sini dijelaskan, over the past 25 years, advances in sensor technology have allowed architects and engineers around the world to design buildings with a wide variety of building envelope innovation. Jadi artinya 25 tahun ke belakang kemudian banyak berkembang teknologi sensor yang kemudian memperbolehkan atau yang dengan adanya perkembangan teknologi membuat arsitek dan engineer bisa mendesain bangunan dengan banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan apa? Banyak kemungkinan inovasi fasad. Nah, karena ada sensor, teknologi sensor. Teknologi sensornya macam-macam, bisa sensor cahaya, sensor gerak, sensor panas, sensor angin, dan lain-lain. Nanti kita bisa pelajari dari contoh-contoh yang kita bisa cari dari Google. Di sini ada dijelaskan how do you effectively integrate a responsive facade with a building's lighting, cooling, and ventilation system to maximize energy efficiency. Ya, jadi intinya adalah sebenarnya eh, teknologi fasad ini atau teknologi inovasi dari selubung bangunan ini tujuannya utamanya untuk keberlanjutan arsitektur. Keberlanjutan arsitektur yang bagaimana? Keberlanjutan yang kemudian bisa energi efisien, efisiensi energi. Nah, eh, dan efisiensi energi tentunya nanti ada berhubungan dengan reduce solar gain, artificial lighting, cooling and heating, pemanasan dan pendinginan sebuah bangunan. Oke, oke, kita lanjut ke PowerPoint-nya. Oke, jadi kulit bangunan, building envelope atau fasad atau ya, selubung bangunan itu adalah sebuah bagian dari bangunan yang didesain, dipertimbangkan melalui efek-efek yang didapat dari eksternal dan dari internal bangunan. Tentu saja kulit bangunan ini berfungsi sebagai filter atau penyaring. Penyaring dari apa saja? Dari cahaya, dari udara, dan kemudian dari perpindahan panas baik dari dalam maupun dari luar bangunan. Nah, ini sedikit penjelasan tentang fasad. Istilah fasad itu sebenarnya berasal dari bahasa Prancis yang dapat diartikan bagian depan atau wajah. Maka kemudian banyak banyak eh, definisi atau terminologi di arsitektur yang menyebutkan in architecture the facade of a building is often the most important aspect from a design standpoint. Artinya di arsitektur fasad adalah fasad dari sebuah bangunan seringkali disebut sebagai the most important aspek, aspek yang paling penting dari sebuah desain yang kemudian membuat desain itu standpoint, poin utama dari bangunan yang dilihat pertama kali itu dari fasadnya, as it sets the tone for the rest of building, yang artinya kemudian membuat acuan
Tone itu tema, kalau suara itu nada dasar ya, yang menjadikan kunci utama dari sebuah bangunan. Oke, tadi kalau yang saya jelaskan dari Al-Bahar tadi termasuk dalam innovation in dynamic facade architecture. Ini contohnya tadi. Jadi Al-Bahar tadi dia mendeteksi cahaya untuk kenyamanan dalam ruang. Jadi ketika jadi Dubai, kalau dari artikel yang saya baca tentang Al-Bahar, tentang fasadnya, fasad ini akan membuka ketika atau menutup ketika eh, nilai ketika panas yang suhu yang ada di luar bangunan terlalu panas, maka dia akan menutup. Jadi ada sensornya. Seperti ini gambarnya transformasi geraknya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang facade engineering, salah satu salah satu eh, firma yang terkenal yang banyak mengerjakan fasad bangunan dari karya-karya terkenal itu Arup Group. Mungkin nanti bisa di searching karya-karya Zaha Hadid, karya dari arsitek-arsitek terkenal banyak yang banyak yang kemudian dikerjakan oleh Arup. Dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang fasad ini ada ilmunya sendiri, ada jurusannya tersendiri, itu bisa masuk ke fasad engineering. Jadi fokus dari fokus dari mata kuliah atau fokus dari pekerjaan lain dari arsitektur maupun dari sipil yang kemudian mengarah ke engineering dari fasad. Bicara tentang kulit bangunan, pemilihan dan penggunaan disesuaikan dengan konsep fungsi bangunan, kegiatan yang diwadahi, kondisi site dan lain-lain. Artinya apa? Pemilihan kulit bangunan tidak eh, di- harus ada alasan, harus ada fungsinya. Jadi artinya kulit bangunan itu disesuaikan dengan fungsi bangunannya. Apakah dia komersial, apakah dia publik, apakah dia hunian dan lain-lain gitu ya. Harus ada penjelasannya, harus ada alasannya. Teman-teman lihat fasad bangunan komersial pasti akan berbeda dengan fasad dari bangunan pendidikan. Ada ada tema yang berbeda, ada warna yang berbeda. Nah, ada jenis yang berbeda, ada tone yang berbeda. Nah, itu ya. Kemudian juga memperhatikan juga dari kondisi site-nya, apakah dia berada di iklim tropis, apakah subtropis, pasti juga akan memberikan eh, memberikan efek dari pemilihan kulit bangunan. Nah, ada beberapa jenis kulit bangunan yang bisa kita jadikan patokan. Di sini ada 4 jenis, yaitu kulit bangunan atau fasad yang utamanya kaca, kemudian kulit bangunan yang utamanya shading atau eh, penahan shading, kemudian add layer dan double fasad. Nah, nanti setelah ini kan kita coba bahas satu persatu tentang jenis kulit bangunan. Oke, kita mulai dari double fasad.
Nah, ini adalah contoh gambaran dari jenis double fasad. Bisa dilihat, artinya double fasad dia memiliki dua lapisan wajah, dua lapisan kulit yang memiliki jarak, yang jaraknya itu kemudian memunculkan pendinginan. Kalau kita lihat dari ilustrasinya, nah ini seperti ini ada rongga yang kemudian memunculkan insulasi, insulasi panas. Berbeda dengan add layer, kalau add layer itu bisa meskipun dikatakan dua lapis, tapi tidak ada rongga, tapi hanya lapisan yang ditambah menempel langsung dengan lapisan yang lain. Oke, ini contoh eh, penggunaan dari double facade yang didesain oleh didesain oleh Morphosis, namanya Colon One and Only Tower, lokasinya ada di Seoul. Fasadnya yang terbuat dari high-tech fiber yang biasanya dipakai untuk rompi anti peluru. Dipakai untuk, kalau di kasus ini dipakai untuk fasad. Coba kita buka linknya. Oke, jadi artikel ini dari The Zin. Ini ya. Jadi fasad dari Colon One and Only Tower ini terbuat dari fiber yang berteknologi tinggi yang mana sering digunakan untuk rompi anti peluru. Nah, memang si Morphosis ini salah satu biro yang pernah memenangkan Pritzker Prize. Mungkin kalau yang belum tahu, Pritzker Prize itu adalah penghargaan tertinggi dari arsitektur. Banyak sekali arsitek-arsitek dunia yang sudah pernah memenangkan penghargaan ini. Salah satunya ada Morphosis. Di karya ini, Morphosis ini dia melakukan inovasi di fasadnya, eh, yaitu salah satunya mengembangkan fasad dari fiber untuk rompi anti peluru, dan kemudian eh, material itu dimanfaatkan untuk menciptakan sebuah bangunan yang to create a building that visually striking and sustainable. Jadi Tom Tom Main itu arsiteknya bilang dari Morphosis tadi, untuk menciptakan bangunan yang visually striking, jadi yang mencuri perhatian dan juga tetap berkelanjutan, sustainable. Nah, um, ini penjelasan dari Aramid. Material Morphosis uh, choose for the interconnected sunset system is a reinforced fiber manufactured by Colon that has 5 times the tensile strength. Jadi OKO sepertinya Colon itu pabrik yang memproduksi fiber, makanya kemudian si Morphosis itu pakai material itu karena si Colon itu yang bikin.
Coba di search. Jadi memang alasannya si Morphosis pakai pakai material itu ya karena Kolon itu pabrik yang memproduksi material tersebut. Eh, Ternyata fiber yang diproduksi Kolon itu memiliki 5 times tensile strength of iron. Jadi 5 kali kekuatan dari baja. Besi atau baja coba. Iron. Oke. Kemudian memang kalau kalau yang pahami artinya material ini tahan panas, tahan terhadap perubahan suhu, ya. Bahkan bahkan material ini selain digunakan untuk rompi anti peluru, bahan ini juga digunakan untuk part-part dari pesawat tempur. Ya. Bisa kita bayangkan bagaimana eh, majunya material ini. Oke. With no visible support structure, the interlocking facade appears to hover over the glazed exterior of the west-facing main facade that face toward Mego Park, the center of Seoul's New Technology District. Oke, kalau yang dari saya pahami dari kalimat ini, jadi fasad ini nggak terlihat support structure-nya karena support structure itu kayak rangka yang memegang, jadi nggak kelihatan yang memegang. The interlocking facade appears hovers over. Jadi kelihatannya satu fasad dengan fasad yang lain itu saling mengunci, ya, dan menutupi fasad kaca yang mengarah ke arah barat. Fasad utama dari bangunan ini mengarah barat, mengarah ke Magog Park, Taman Magog, pusatnya pusatnya distrik teknologi di Seoul. The new research and development facility for Cologne sets the standard for sustainable design and construction in the emerging Magog district, said principal architect. Oke, jadi bangunan ini dari fasadnya itu memunculkan standar baru untuk desain yang berkelanjutan, untuk desain dan konstruksi yang berkelanjutan di Magog District. Jadi penemuan baru, inovasi baru dari fasad bangunan, dari material yang tadi. Oke, ini kalau dilihat dari dalam dari dalam seperti ini. Ini ada morphosis use recycle material. Oke, ini kita lanjutkan aja. Nah, ini dari dalam tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke PowerPoint-nya. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah inovasi teknologi material yang dilakukan oleh Morphosis Architect, ya, Tom Main, prinsipal arsiteknya Tom Main. Dia menggunakan material maju yang biasa dipakai untuk rompi anti peluru dan membuat bagian dari pesawat dimanfaatkan untuk fasad. Berikutnya ini tampilan dari dalam. Skalanya ternyata sangat besar jika dibandingkan dengan skala manusia. Ini manusia dewasa, orang dewasa ini tadi ya, fasad fibernya tadi seperti ini. Oke. Oke, berikutnya adalah shading.
Shading itu bisa diartikan juga pembayang atau yang menciptakan bayangan, menghalangi sinar matahari untuk memunculkan bayangan. Shading. Oke, contoh dari shading ini saya coba jelaskan dengan hexagonal facade design, eh, yang kalau dari gambar ini kita bisa lihat shadingnya berupa hexagonal facade. Oke, artikel ini deskripsinya disediakan oleh arsiteknya sendiri, jadi ini penjelasannya dari arsiteknya langsung. Eh, Oke, ini ada penjelasan 3-inch thick concrete layer with hexagonal interstice has been used as shading element. Jadi ini materialnya dari beton, konkrit ya, dari konkrit, lapisan konkrit, konkrit layer, lapisan konkrit yang tebalnya itu 3 inci. Jadi kalau dirubah jadi sentimeter dikali 3 jadi kurang lebih 9 cm sampai 10 cm ketebalannya fasad beton ini yang digunakan untuk shading. Nah, eh, oke, ini bangunannya disebut Hexelis. Hexelis ini bangunan komersial yang digunakan untuk leasing purpose. Leasing itu penjualan gitu ya. Nah, considering the arduous climatic condition involving extreme heat and the building front facing west, the facade design emerged as a buffer of stratifying elements. Jadi gini, mempertimbangkan dari perubahan iklim yang mana di situ di dalamnya mencakup ekstrim heat, perubahan panas yang sangat tinggi, pemanasan yang sangat tinggi, dan kebetulan bangunan ini menghadap ke arah barat, maka desain fasad digunakan sebagai buffer atau penyaring, elemen penyaring seperti itu. Nah, ini tadi elemen penyaringnya adalah berupa beton, lapisan beton berbentuk heksagonal dengan ketebalan kurang lebih 3 inci atau 10 cm. To better preserve the sanctity of shades, the script flow organically creating an artistic visual dilemma from both inside as well as outside. Jadi tadi karena ya memang ini memperhatikan juga view dari dalam maupun keluar, maka bentuknya dibuat artistik. Kalau penjelasannya seperti itu. Another layer of hexagonal silhouette made of metal frame is superimposed. Jadi yang ini metal, putih ini metal, yang ini konkrit beton. Sengaja dibuat untuk superimpose, menempel di konkrit yang mana berfungsi ganda sebagai balcony fence, pagar balkon. Ini pagar balkon. Ini ilustrasi shadingnya, ini visualnya. Lebih lanjut, the main curtain wall has been recessed to leave pockets of air between the screen and the main building to increase the time lag. Oke, jadi ini sudah masuk ke dalam pembahasan pemanasan ya kalau kita ngomongin time lag sama heat gain. Jadi shadingnya itu berfungsi sebagai ya tentu saja menghalangi panas, mengurangi pemanasan. Maka dari itu, the facade by its inherent virtue of convergence act as bronchioles for the structure. Oke,
Jadi ini dia nempelnya di balkon. Kalau dari penjelasannya ini dia nempelnya nggak di kaca, tapi di balkon. Oke, lanjut ke materi. Oke, berikutnya masih tentang shading. Ini Kieran Timberlake di oh, ini kayaknya nama orang ya, Kieran Timberlake atau nama firma yang berhasil menyelesaikan bangunan ini bangunan USMC. USMC di London. Ini dia nyebutnya transparan, kubus-kubus kristal yang transparan. Nah, yang bertujuan atau konsepnya itu memunculkan simbol transparan, keterbukaan, dan keseimbangan. Kalau kata arsiteknya seperti itu. Karena ini bangunan pemerintahan ya, USMC, MC, MC, kedutaan, kedutaan, kedutaan Amerika di London. Uh, oh, di sini di sekitar bangunan ini ada Sungai Thames. Oke, itu konsepnya keterbukaan, konsep transparan, konsep kesamaan fasad. Tinggi ukurannya 65 meter, 12 lantai. Fasad fasadnya ini materialnya adalah ETFE atau ethylene tetrafluoroethylene, sama tipe yang sama seperti plastik yang digunakan untuk biodomes di UK Eden Project. Itu juga di googling juga ya. UK Eden Project itu seperti apa? Nah ini ya, materialnya sama seperti yang digunakan di Eden Project. Namanya ETFE. Ini atau etilen tetrafluoroethylene. Oh, ini ternyata fasadnya hanya di salah satu sisi aja, di sisi sebelah barat. Oh, enggak, jadi belum. Sebelah mungkin ada penjelasannya di sini. Mungkin mengarah ke Sungai Thames tadi ya. Ya, oke oke. Jadi intinya tidak semua fasad itu dirancang sama. Kita bisa lihat dari contoh yang ada di kasus ini. Jadi dia hanya di salah satu sisi aja, ya, di salah satu sisi aja yang dirasa lebih penting di situ. Coba nanti mungkin kalau teman-teman menemukan alasannya atau menemukan ke arah mana fasad ini atau fasad ini ke arah mana bisa disampaikan di forum diskusi ya. Oke, saya lanjutkan.
Berikutnya ada Kengo Kuma, arsitek Jepang yang terkenal. Dia di kasus ini dia mendesain sebuah Soho. Soho itu singkatan small office, yang mana konsepnya seperti tirai, look like the draping of a dress, seperti kain yang bergelombang, seperti dress, seperti baju daster yang bergelombang. Piece of 18 mm, 18 mm ya, 1,8 cm ketebalannya, aluminiumnya ketebalannya. Ini dari aluminium digunakan sebagai fasad. Oke. Kalau untuk materi ini bisa, saya lupa mencantumkan linknya, nanti bisa teman-teman bisa search juga di Google. Hmm, Hongkong Soho. Ini soft dress of woman, soft dress for woman, baju yang bergelombang, baju yang biasa dipakai perempuan. Konsepnya dari situ. Oke, kaca, jadi artinya fasadnya atau wajahnya dia berupa, atau kulit bangunannya, struktur bangunan banyak menggunakan elemen kaca tanpa ada penambahan yang lain, tapi dia bermain di ketebalannya biasanya sih di situ, bentuk dan ketebalan. Karena kalau kita nanti bicara tentang kaca, akan sangat banyak sekali pilihannya, ketebalannya. Oke, kemudian peletakannya, layoutnya seperti ini bisa di satu sisi bangunan itu penerapannya bisa bermacam-macam, sudutnya, peletakannya seperti ini, pengaturan bukaannya. Oke, ini sedikit gambaran tentang glazing tadi. Ini ada, kalau dipotong kurang lebih ada dua, ada beberapa lapisan di sini. Ini yang seperti tirai, tirai ini kancanya. Eh, ada ada rongganya nih, bisa teman-teman bisa lihat di sini ada rongga, jadi tidak semua full kacanya tertutup, tapi juga ada rongga yang memungkinkan pertukaran udara. Kalau untuk konsep, untuk kasus bangunan yang menggunakan fasad kaca, ini yang menarik ini dari contoh karya dari Toyo Ito, yaitu Sendai Mediatek ya, di Jepang. Menarik karena strukturnya atau bangunannya itu tidak menggunakan kolom yang umum, tapi menggunakan rangka kolom seperti ini, berupa tub tabung yang berbentuk rangka. Nah, ya oke, dan kulit bangunannya juga berupa kaca.
Bangunan ini disebut pada waktu itu disebut bangunan high tech karena eh, kemajuan teknologinya yang memperlihatkan bahwa tidak selalu struktur itu berupa masif, tapi bisa berupa rongga, tabung, dan terbukti di gempa Jepang pada waktu itu bangunan ini bisa bertahan, jadi sudah mampu tahan gempa. Ini detail dari fasadnya. Jadi ada satu batang pemegang, satu rangka yang memegang kaca, fasad kaca ya. Oke, mungkin seperti ini gambarannya. Oke, untuk yang berikutnya jenis fasad berupa layer-layer yang ditambahkan sehingga menjadi insulasi atau penahan panas. Contohnya ada di kindergarten atau taman kanak-kanak di Republik Ceko yang memanfaatkan dua layar transparan fiberglass, fiber transparan, dua, dua lapisan fiber. Oke, dua, dua lapisan ini, dua fiberglass atau cladding fiberglass ini dipasang ke rangka kayu yang kemudian dibungkus menggunakan uh, steel and fiberglass. Oke, ini ceritanya ruang tengah di bangunan ada halaman terbuka yang menciptakan area area terbuka. Oke, berikutnya juga ada ini contohnya di berupa beton. Ini kalau nggak salah dari beton. Uh, Oke, berikutnya tadi di minggu ke-8 ini membahas tentang material dan poinnya. Dan mungkin nanti ada sedikit tambahan tentang kasus bangunan. Oke, ini kesehatan umum bisa dipelajari. Jadi gedung yang baik itu harus ada syarat stabilitas, syarat kekuatan, daktilitas, dan syarat layak pakai dalam keadaan pelayan maupun artinya pelayanan ada utilitasnya. Ini kita lewati aja. Syarat-syarat yang lain ada durabilitas, ada ketahanan, integritas. Oke, kita lanjutkan. Intinya adalah bangunan yang baik itu pasti ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, syarat dari kekuatan, syarat struktur, syarat dan lain-lain itu harus dipenuhi. Oke, ini kalau dari jenis-jenis solar shading tadi kita berbicara tentang louver tadi ya, ada louver. Louver itu seperti ini horizontal louver. Kemudian kalau yang vertikal namanya berubah jadi aluminium fins, vertikal aluminium fins. Sekarang ini horizontal louver. Kalau dipecah-pecah dari bagiannya, kemudian macam-macam muncul penamaannya. Ada transoms, ada mullions. Nah, transom dan mullion transoms dan mullions ini yang kemudian nanti diatur
jaraknya atau variasinya yang untuk glazing unitnya. Nah, biasanya kalau ini namanya curtain wall ya. Curtain wall ini biasanya dia satu set. Jadi berapa kali berapa pemasangannya itu tidak satu-satu, tapi satu satu paket satu satu set itu misal 3 kali 3. Nanti ada contohnya sih di slide berikutnya. Nah, mulions dan transform ini di fungsinya sebagai penerus beban. Ya, jadi rangka ini dia kan berbentuk rangka ya, meneruskan beban. Nah, the mullions are usually provided with sleeve joints to achieve transfer of shear force at the joints. Jadi pada sambungan-sambungannya itu si mullion itu menerima transfer beban geser. Karena kan dia posisinya di area terluar, beban geser atau biasanya dari angin, dari luar bangunan itu diterima dari situ. Kemudian mullions are usually top hung so that they act in bending and tension. Jadi dia banyak menerima gaya bending dan tension. Oke. Selain itu juga ada rain screen cladding. Jadi curtain wall ini dilapisi lapisan yang tahan terhadap perubahan cuaca. Kalau dari oke ini masuk ke material dan sistem konstruksi. Contoh-contohnya di Sendai Mediatek tadi juga ada ya contohnya seperti ini. Kalau ini ada penjepitnya dan lain-lain. Bisa kita teman-teman bisa pelajari. Ini maksud dari gambar. Dari gambar ini adalah dengan adanya lapisan itu kemudian ini ya temperatur itu menurun. Jadi artinya panas eh, termalnya terkontrol. Jadi perubahan suhunya terkontrol. Jadi panas yang tersimpan tidak langsung keluar, tapi panas yang masuk itu juga tersaring. Nah ini lapisannya kurang lebih seperti ini. Ini contoh lapisan dari double glass unit with laminated glass. Jadi double glass kaca double dengan kaca yang terlaminasi. Jadi ada beberapa layer di sini, ada air gap. Jadi nggak langsung nempel kacanya, tapi ada rongganya. Oke, ini komposisi dari kaca. Ternyata macam-macam, ada kaca, sebelum ketemu kaca lagi diberi polimer, diberi spalsiut. Oke, tadi kalau mullion tadi dipotong air tadi ya, curtain wall tadi yang saya bicarakan tadi. Curtain wall ini berupa satu set ini besar, jadi tidak masang di lokasi, tapi dia sistemnya langsung tinggal rakit di lokasi. Prefab. Oke, ini ada antar satu mullion ada thermal bricks. Jadi thermal brick itu maksudnya, jadi kalau dia berada di luar ruangan, yang namanya material itu kalau terkena panas dia bisa memuai, menyusut. Nah, maka perlu ada thermal bricks yang ketika suhunya bertambah panas, di sini bisa dipecah, bisa tidak memuai, tapi
masih pada porsinya. Maka di sini perlu ada ruang namanya thermal breaks. Mungkin kalau di rel kereta api, di kabel atau kabel listrik itu diberi, kalau di rel kereta api diberi jarak, kalau di kabel agak dilonggarkan, itu maksudnya untuk menyiasati muai susut dari material. Nah, ini di Mulion juga diberi seperti itu ya. Ada rongga khusus yang dimanfaatkan untuk memecah panas. Istilahnya itu cold bridging, mengantisipasi muai susut ketika panas maupun dingin. Karena dia adalah karena curtain walls ini kan dia memegang kaca, ya. Kaca juga bisa menguai, bisa menyusut, karena dia elemen yang paling terluar dari bangunan, yang pertama kali terkena panas, pertama kali terkena cahaya matahari. Maka perlu ada metode untuk supaya awet. Karena kalau coba bayangkan kalau kemudian tidak ada ruang, maka kacanya akan pecah, bisa bisa pecah, bisa lepas seperti itu ya. Karena kalau nggak salah saya pernah baca di artikel salah satu bangunan tinggi di, saya lupa, San Francisco atau mana, dia kacanya jatuh dari lantai tinggi, bangunan tinggi. Jadi kebetulan tidak ada korban di bawah, tapi dari situ kita bisa belajar kalau kaca itu ada muai susutnya, dan dia perlu ada cold bridging ya, untuk mengantisipasi muai susut material. Oke, berikutnya ada gasket. Gasket ini macam-macam, ada yang bubble gasket, ada yang blade gasket. Ini kayaknya untuk uh, apa namanya, aliran air ya, air hujan, jadi nggak terjebak di mulion dan transomnya tadi, tapi ada pengarahnya. Oke, ini contoh material dari curtain walls yang disediakan oleh mereknya dari Glass Solution Saint Cobain. Ini saya coba ngambil contoh dari retail-retail yang ada, tapi ini jadikan masukan aja. Jadi macam-macam ternyata banyak ya. Ada yang kalau garis lurus, vertikal lurus, dia ada yang kemudian parapet ya, maksudnya itu air tadi parapet, gasket parapet. Ada yang lurus, ada yang dia vertikal agak diagonal ya, ada yang bersudut. Ini juga ada yang macam-macam ternyata. Nah, oke. Okay. Jadi sebenarnya akan lebih mudah kalau mempelajari material itu dari produsennya. Jadi akan kelihatan gimana cara pasangnya, detailnya, joinnya dan lain-lain, kan lebih langsung kelihatan. Oke, berikutnya kalau ini adalah contoh kasus teknologi inovasi fasad yang lain ya, dari Prison Club Quarter. Di sini fasadnya dia kurang lebih masih sama, fleksibel. Jadi dari kasusnya dia dia menggunakan sensor yang mengirimkan sinyal ke komputer yang kemudian bisa mengoperasikan rotasi dari fasadnya, dari fasad bangunan. Jadi sensor panas, bukan sensor panas, tapi sensor cuaca, karena dia mensensor perubahan cuaca, memberikan sinyal ke komputer yang kemudian komputer itu bisa mengoperasikan rotasi dari fasad. Material Nirosta, one of the concerns branded products. Ini mungkin nanti bisa di searching Nirosta.
ThyssenKrupp also aimed to improve the cladding of high-rise building and replace expensive aluminum profile. Oh, jadi Nirosta tadi dipakai untuk menggantikan aluminium karena dirasa kalau menggunakan elemen atau material aluminium itu akan sangat mahal jadinya. Makanya pakai Nirosta. Ada oke, oh, oke Nirosta tadi ya. Mengembangkan steel sheeting with zinc and magnesium coating. Jadi ada campuran ada sengnya juga, ada magnesium coating, ada lapisan magnesium. Seperti apa sih kalau oh ini ya. Oke. Jadi kita bisa buka linknya kalau ada biar lebih jelas. Hmm, oh ini bagian yang lain juga ada penggunaan kaca double glass ini ada ya. Tapi sepertinya ini, kalau yang kaca ini dia tidak fleksibel tapi sudah sesuai ukurannya sudah fix berupa grid vertikal yang eh, gridnya ukurannya 2 meter. Oke, ini tadi peletakan kacanya, ini join kacanya tadi ya. Oke, ini adalah yang tadi disampaikan di awal tadi ada fleksibel yang bisa rotasi tadi. Ini kita lihat ada yang berotasi secara utuh, ada yang tertutup menanggapi dari perubahan cuaca. Ini ada yang rotasinya 90 derajat, 80 derajat, ini sampai 0 derajat. Ini kondisi rotasinya. Kalau ini materialnya secara detail. Oke, ini dia pergerakannya ya. Jadi dia posisinya nggak langsung menempel di fasad, tapi agak maju keluar. Ini ada jarak, jadi tidak langsung menempel di kaca. Oke, ya. Oke, mungkin oke, untuk berikutnya masih penjelasan tentang penggunaan dari truss frame untuk fasad. Elemen bracing, elemen diagonal yang dimanfaatkan untuk fasad. Contohnya ada di bangunan Park Avenue, office high rise ya. Eh, dia pakai truss ini ya, truss frame. Contoh yang lain juga fasad. Jadi elemen kalau dari yang saya lihat, yang kita bisa lihat dari sini, elemen struktur itu bisa jadi estetika untuk fasad. Jadi tidak selalu yang namanya struktur itu disembunyikan. Kita bisa lihat dari contohnya Sendai Mediatek tadi, karya Toyo Ito, struktur justru jadi elemen yang menarik, justru eh, jadi sebuah elemen yang jadi point of interest dari bangunan. Salah satunya kalau kita berbicara fasad, kita bisa juga menggunakan truss, truss, eh, truss atau bracing seperti ini ya. Elemen-elemen diagonal seperti ini bisa jadi elemen yang menambah estetika. Ini seperti ini. Ini elemen materialnya bisa baja. Ini seperti ini. Materialnya baja.
juga konkret. Ton. Oke. Ya, oke. Mungkin saya sudahi untuk materi hari ini tentang kulit bangunan. Teman-teman bisa lanjutkan diskusinya atau jika ada pertanyaan bisa melalui e-learning di bagian forum diskusi. Kemudian bisa juga melalui chat room yang ada di e-learning UTY. Terima kasih.